Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah. Fatihah biniyatil qabul tamam kullu ma'mul wa salah syam zahir wa batinan fi dinil akhirah wa bin ta'lim wa ta'allum bil fada wal istifada wa nawr intifa' al arwah walidina wa likum وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الله تغشى المغفرة وبركاته والصلاة والسلام خصوصا على محمد بن عبد الله الدار على الشيخ أبو مسلم وإلى حضرة النبي محمد سمى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amus sakhi dawa wa ta'amus syahihi da. Ruwatu thiqat rawahul khatib. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan orang yang dermawan, makanan orang yang loman itu obat. Makanan orang yang kikir itu adalah penyakit. Ta'amus sakhi, makanan orang yang loman, dawa adalah obat. Wa ta'amus syahih, makanan orang yang kikir, da, kikir medit. Da adalah penyakit. Saudara, kenapa ini ya? Saudara, loman itu adalah satu sifat yang terpuji. Sedangkan kikir, medit itu adalah satu sifat yang tercela. Yang sumbernya daripada sifat terpuji, maka akan menjadi terpuji. Yang bersumber daripada sifat tercela, maka hasilnya juga akan tercela. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran. Ini kenapa kok begini nih mic-nya nih? Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran perbedaan antara orang yang loman dengan orang yang kikir. As-sakhi, orang yang loman, dikatakan oleh Nabi, qaribun minallah, dekat dari Allah. Artinya dicintai Allah. Qaribun minan nas, dekat daripada manusia. Dicintai juga dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhil, orang yang kikir, al-maditu al-baitu, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Artinya jauh dari rahmat Allah. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Artinya tidak disenangi oleh manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari neraka Allah. Jauh dari surga
surga Allah, qaribun minan nar, dekat dengan neraka Allah. La ilaha illallah. Jangan manusia yang jauh dari dia. Semut tak kelem nyedek. Kenapa? Tak ono sisai kok. Jauh daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dibenci sama Allah, dibenci sama makhluk orang yang kikir, saudara. Karena itu Allah berfirman, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa orang yang bisa terlindungi daripada penyakit kikir dari dirinya, itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil, itulah orang yang berjaya, itulah orang yang menang. Di diri kita ini sifat eman itu ada, saudara. Kata sedekah, eman. Mau bantu, eman. Eman itu ada. Karena itu sampean kalau perang ono eman iku. Lo eman kalau jadikan dunia, jadikan pahala harta itu. Eman kalau dijadikan itu adalah hanya kenikmatan dunia, jadikan itu kenikmatan surga. Gimana? Sedekahkan. Bantukan itu harta. Begitu seharusnya. Karena itu yang berhasil, yang sukses itu bukan yang eman sama hartanya ditumpuk-tumpuk, tapi yang sukses itu adalah yang hartanya banyak disedekahkan. Begitu seharusnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir." Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna. Jangan sampai menyangka, jangan sampai mengira, jangan sampai menilai orang-orang yang kikir dengan yang apa Allah berikan daripada anugerahnya, daripada rizkinya, sampai zakatnya dientit, nggak peduli dengan masakin, orang-orang fuqara dan miskin. Huwa khairul lahum, itu adalah baik bagi dia. Waduh, hebat dia ya. Nggak ada pengeluaran sama sekali, pemasukan aja. Nggak ada keluar duitnya, melbudak duit. Masuk penjara seumur hidup itu duitnya. Jangan kamu anggap itu adalah baik bagi dia karena tambah hartanya. La bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah menjadi kejelekan bagi mereka. Sampai zakat-zakatnya tidak dikeluarkan. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, bakal akan dikalungkan apa yang mereka kikirkan di atas lehernya nanti di hari kiamat. Yang punya sapi-sapi yang tidak dikeluarkan zakatnya, sapi ini dikalungno nanti. Yang punya unta-unta yang tidak dikeluarkan zakatnya, untanya dikalungkan nanti. Yang punya kambing-kambing yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka kambingnya nanti akan dikalungkan. Yang punya harta, mungkin toko kah, mungkin mobil kah, yang lainnya yang tidak dizakati, dikalungno nanti. Ya boleh truk sumpama nih. Dikalungkan kepada dia nantinya. Gimana kalau misalnya hasil panennya tidak keluarkan zakatnya, dikalungkan kepada dia, pirang ton itu. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat akan begitu. Dan itu akan diburuk-rupakan ular. Yang akan
dirupakno ular. Ya opo sak gedene tontonan itu. Itu beracun yang akan memakan dia, yang akan dia menyakiti dia, tapi tidak mati-mati dia. La ilaha illallah. Kalau begitu apa sih perlunya Allah kasih harta nih? Walillahi miratus samawati wal ard. Allah itu punya pemberian-pemberian yang lebih hebat daripada yang kamu miliki. Di langit dan bumi itu semuanya milik Allah. Wallahu ma ta'amaluna khabir. Sesungguhnya Allah akan maha memberikan kabar daripada apa yang telah kamu amalkan. Gak akan sia-sia kok. Semua amalnya kamu akan dilaporkan kok sama Allah. Gambarannya kalau ada bank, semua duitnya kamu itu tercatat. Pengeluarannya tercatat. Pemasukannya tercatat. Semuanya tercatat. Ojo khawatir. Bunganya tinggi. Tapi itu bunga halal, bunga riba itu, bunga halal itu. Kenapa? Karena menjadi kenikmatan surga. Masya Allah. Iyyakum wasyuh. Hati-hati dengan penyakit kikir, kata Nabi. Fa innama syuh ahlakal ladzina man kana qablakum. Karena penyakit kikir, penyakit medit itu membuat celaka umat-umat sebelum kalian, wahai umat Muhammad, kata Nabi. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wa wastahallu maharimahum. Karena penyakit kikir nih, gandengannya nanti tamak. Orang kalau sudah medit pasti tamak. Dia tidak mau kurang hartanya, tambah terus. Walaupun dengan mengurangi, merugikan saudaranya. Umat-umat dulu itu karena kikir akhirnya sampai dibelani perang gara-gara karena harta. Akhirnya yang haram-haram pun dihalalkan. Walaupun dengan merampas, walaupun dengan menipu, walaupun dengan ngentit, walaupun dengan mengurangi timbangan, walaupun dengan itu. Akhirnya Allah hancurkan mereka. Seperti umatnya Nabi Syuaib. Dihancurkan oleh Allah karena apa? Karena suka mengurangi timbangan. Kalau gula, jauh ditambahi. Kalau menjual, ngurangi. Dianggap itu keahlian. Ahli. Wah, hebat kerjanya. Kenapa? Iso ngentit. Hebat kerjanya. Iso nipu. Loh. Ya ini sebab dicelakakan oleh Allah Subhanahu. Ini adab langsung dari Allah. Ada juga adabnya berupa saling perang. Ini yang terjadi sekarang, saling perang apa? Membela agama? Bukan. Tamak. Ingin jadi tokoh nomor 1. Ingin jadi yang terkaya. Begini jadinya. Tamak. Nah, karena itu muslimin, ayo kembali lagi ke ajaran Nabi. Kembali lagi ke ajaran Yang menjadi harta Anda itu adalah bukan yang ada di bank. Yang menjadi harta Anda itu bukan yang ada di kantong. Tapi yang menjadi harta Anda yang Anda sedekahkan. Ya gulubnu Adam mali. Manusia menyatakan, aku punya harta, aku punya harta, aku punya harta. Wahal min malika illa ma'akalta fa'ablet. Au labista fa'afnet. Au tasaddaqta fa'abget. Manusia berkata, aku punya harta, aku punya harta. Mana harta kamu yang menjadi milik kamu benar? Bukan bakal milik orang ya. Yang menjadi milik kamu adalah 1, yang kamu makan. Sampai akhirnya jadi kotoran. Itu milik kamu. Yang masih ada di kulkas belum tentu milik kamu lah kalau kamu mati.
Orang lain yang makan. Mungkin rizkinya bukan rizki kamu, rizkinya semut. Rizkinya ulet. Yang kedua yang menjadi milik kamu beneran itu adalah yang kamu pakai sampai memet. Sampai bedah kabeh. Lah kalau semenjak masih baik, belum tentu milik kamu. Mungkin milik orang lain, dipakai sama orang lain itu nanti baju kamu, itu sarung kamu. Sampai memet. Sampai jadi gombal. Yang pasti harta itu milik kamu adalah yang kamu sedekahkan yang ketiga. Kenapa kalau itu berupa duit, berupa tanah, berupa rumah, itu sementara milik kamu. Kalau mati pasti milik orang lain. Karena itu, kalau ingin menjadi milik kamu, yo badoken kabeh panganan iku. Kalau enggak, ya sedekahkan itu harta harta kamu. Masya Allah. Dalam satu hadis, Nabi SAW juga bersabda, "Ala wa inna kulla jawadin fil jannah hatmun 'ala Allah wa ana bi kafil." Orang yang dermawan itu ada di surga. Jelas. Aku jamin, kata Nabi. Ala wa inna kulla bakhilin finnar hatmun 'ala Allah wa ana bi kafil. Orang yang kikir itu tempatnya di neraka. Jelas. Aku jamin, kata Rasulullah. Jaminan dari Nabi. Sing loman di surga. Jaminan dari Nabi. Sing medit di neraka. Milih ndi kon? Milih medit. Turutannya aja penyakit itu nanti. Eman. Maka dijamin mlebu neraka kon. Jangan eman untuk agama. Jangan eman untuk sedekah. Masa nggak percaya dengan jaminan Tuhan? Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kamu sedekahkan tuh, yang kamu keluarkan diganti sama Tuhan. Dibalik no maneng nanti ditambahi sama Allah. Nggak percaya sama Tuhan, percaya sama dirinya, percaya sama nafsunya, percaya sama akalnya. Lah, bukan begitu orang beriman. Waduh, ini kalau diterangkan panjang lebar, saudara. Ada satu kejadian Imam Syafi'i pernah datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini orangnya sangat hormat kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal punya anak perempuan, dia selalu diceritai tentang Imam Syafi'i. Syafi'i itu gini nak, Imam Syafi'i itu gini nak, Imam Syafi'i gini nak. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal. Lah, putrinya Imam Ahmad bin Hambal ini ingin ngelihat. Mungkin masih kecil saat itu. Yo opo Imam Syafi'i ini yang diidolakan oleh bapaknya sendiri nih. Padahal Imam Ahmad begitu hebat ya. Dilihat mangan, wakih mangan Imam Syafi'i. Banyak makannya Imam Syafi'i. Kok enggak bodoh nih apa keterangan nih bapak nih. Kalau keterangan bapak makan banyak itu kurang bagus lah. Kok ini mangannya akeh embu. Kok apa Nabi Syafi'i sungi. Kemudian malam hari diperhatikan. Sampai subuh ndak qiyamul lail. Salat paling 2 rakaat tok ndak panjang misalnya, atau salat witir tok ndak panjang. Padahal menurut keterangannya bapaknya, wah ini Syafi'i ini ahli qiyamul lail itu dan ini. Yang ketiga, aneh. Tak lihat tidur terus dari jauh. Salat subuh udah pakai wudhu. Dia pasti katanya ilmunya luas. Akhirnya ngomong,
putri ini kepada Imam Ahmad, Bapak, sampeyan nih muji-muji Imam Syafi'i seperti begitu, tak lihat 0 besar nilainya. Kenapa nak? 3 hari nginep ada di sini Pak, saya teliti setiap malam, tak ada qiyamul lailnya, dikit qiyamul lailnya. Anehnya langsung sholat, tidak pakai wudhu. Kemudian doyan mangan nih. Masa orang wali banyak makan? Masa orang hebat banyak makan? Akhirnya ketika Imam Ahmad duduk sama Imam Syafi'i, sengaja ditanyakan supaya didengarkan sama putrinya. Imam, saya ini mau tanya. Putri saya perhatikan Anda kok ada 3 hal ini yang aneh pada diri Anda. Kenapa Anda? Kok makannya banyak Anda nih? Oh, begini Ahmad. Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Faqad akaltu katsiran li'annani a'lam anna ta'amaka min halal wa annaka karim wa ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da wa ma akaltu li ashba innama akaltu li atadawa bi ta'amik. Ahmad, saya makan makananmu ini banyak karena aku yakin makananmu adalah halal karena kamu orang yang warok. Makananmu adalah halal. Dan ada riwayat bahwa makanannya orang yang loma dan kamu adalah orang yang loman. Halal dan makanan orang yang loman itu adalah obat. Makanan orang yang kikir itu adalah penyakit. Karena itu saya makan banyak, saya niati untuk ngobati jasad saya dan batin saya. Bukan saya mau warak-warakan, tak jadikan obat bagi aku. Aku makan bukan untuk kenyang-kenyangan, bukan supaya kenyang. Tapi aku makan untuk supaya jadi obat. Masya Allah. Hah? Kalau sudah dapat makanan halal dari orang yang loman, mangan ake gak apa-apa. Insya Allah tidak ada penyakit. Tapi kalau sudah dari orang medit, wih, geragasi kan. Dirasani sampean. Oh, jadi kayak mangan maneng. Jangan diundang lagi. Penyakit jadinya. Apalagi dari rezeki yang haram lah. Ini yang pertama. Kemudian, Anda kok tidak qiyamul lail, kok qiyamul lailnya sedikit. Iya, kata dia. Saya ini setiap mau tidur datang permasalahan ilmu kepada aku. Qiyamul lailku tidak banyak. Tadi malam aja aku sudah menghasilkan 70 masalah daripada satu hadis. Mikir, istimbat, mengambil daripada faedah hadis-hadis tadi itu 70 masalah dalam satu malam. Jadi dengar-dengar Imam Syafi'i ku meremnya tutu koyok kon sak mermati nih. Karena itu aku sholat subuh tidak pakai wudhu karena nggak tidur sama sekali saya. Langsung artinya saya belum batal mulai isya. Tuh gitu. Ndak ngentut pisan, sampean wis ndak mikir ilmu ngentut balik-balik. Masya Allah. Yang pertama tuh ya, obat. Karena itu, ayo, jadi orang yang loman. Lah sampean ambil keluarga medit. Akhirnya jadi penyakit sama anak-anaknya sampean. Terus nafkah ambek keluarga itu loh, eman. Subhanallah, duwe akeh. Tapi panganane kangkung terus. Yo ngrambat tenan wetenge. Kangkung, mari ngono ebung.
Terus mari la Allah, dadi barongan wetenge. Ya kadang-kadang kasih sate anaknya sampean, enggak apa-apa. Yang penting dari rezeki halal. Sama keluarga jangan kikir, sama tetangga jangan kikir, sama masyarakat jangan kikir. Nah, sehingga Anda menjadi orang dicintai sama keluarga, dicintai sama tetangga, dicintai sama masyarakat. Ikhlas dalam sedekahnya, dalam membantunya, dicintai sama Allah. Begitu maksudnya. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang loman, ya. Mudah-mudahan harta kita jadi manfaat insya Allah. Wes, ojo suwe-suwe wes. Urusannya urusan sedekah. Yang paling penting akeh sedekah, ojo akeh ngrungokno. Ojo ceritane tok ae dirungokno. Masya Allah, wong iku akeh sedekah lah kon, sing akeh sedekah. Nggih. Nah, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan orang yang manfaat karena nilai manusia adalah nilai manfaatnya semakin manfaat semakin bernilai di sisi Allah. Khairun nas anfa'uhum. Nah, sebaik-baik manusia adalah paling manfaat kepada manusia yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Allah terima semua amal kebaikannya. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Dipanjangkan umurnya, sehat walafiat. Lahir maupun batin, kita semuanya juga yang sehat dijauhkan daripada segala penyakit. Lahir maupun batin, panjang umur. Dan husnul khatimah ketika mati. Amin. Allahumma amin. Untuk yang punya hajat, mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Yang ujian mudah-mudahan sukses, diberikan ilmu yang manfaat. Untuk yang hamil, mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan mudah. Dan insya Allah anaknya dijadikan anak yang saleh. Dan demikian juga anak yang baru lahir, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang saleh. Ala hadin yakuni salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.